Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda, kelas 3 Administrasi Niaga PDD Bone. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Transportasi. Yang pertama, jelaskan hubungan SCM dengan manajemen transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Supply Chain Management atau SCM adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk konsumen ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan menghemat biaya. Sedangkan manajemen transportasi adalah suatu proses untuk memindahkan barang, jasa, dan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan value added atau nilai tambah dari produk tersebut. Dilihat dari hal tersebut, kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara keduanya, di mana supply chain management di sini dia yang membuat suatu produk, kemudian produknya ini didistribusikan kepada konsumen akhir dan melalui manajemen transportasi. Jadi manajemen transportasi ini adalah jembatan antara supply chain management dari suatu perusahaan ke konsumen akhir yang dapat menekan biaya dengan waktu yang efisien dan akurat. Karena dengan adanya transportasi itu sendiri yang dapat melakukan pergerakan atau perpindahan suatu produk, sehingga penerima dapat menerima produknya secara cepat dan akurat. Jadi di sini manajemen transportasi itu menjembatani antara produsen dengan konsumen akhir. 2. Jelaskan apa peran transportasi di dalam perusahaan. Transportasi berperan sangat penting di dalam suatu perusahaan karena sangatlah jarang suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Transportasi bagi perusahaan adalah suatu jembatan penghubung antara perusahaan dengan konsumennya, perusahaan dengan supplier, di mana dengan adanya transportasi di dalam perusahaan, maka akan memudahkan perusahaan tersebut untuk mengakses atau menjangkau konsumen baik itu di dalam daerah maupun di mancanegara. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan multimoda. Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua angkutan yang berbeda dalam satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari suatu tempat diterimanya barang oleh badan usaha ke satu tempat yang dibutuhkan untuk penyerahan barang kepada penerimanya. Contoh, ketika kita memesan barang, misalnya di daerah Makassar, kita memesan barang dari Pulau Jawa, maka produsen yang berada di Pulau Jawa tersebut menitipkan barang tersebut kepada suatu ekspedisi, misalnya JNT. JNT ini mengirim barang tersebut melalui kapal laut, kemudian dihubungkan dengan truk yang akan mengantarkan ke daerah Makassar. Maka kapal dan truk ini ada multimoda, angkutan multimoda lebih dari satu angkutan. 4. Yaitu jelaskan bagaimana penawaran dalam transportasi. Dalam pendekatan mikroekonomi standar, supply and demand dikatakan berada pada kompetisi sempurna bila terdiri dari sejumlah besar pembeli dan penjual, di mana tidak ada satupun penjual atau pembeli dapat mempengaruhi secara disproporsional harga dari barang. Demikian juga dalam hal transportasi. Dikatakan mencapai kompetisi sempurna bila biaya atau tarif transportasi tidak terpengaruh oleh penumpang maupun penyedia sarana transportasi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa supply dirasa cukup bila permintaan terpenuhi tanpa adanya pengaruh dalam tarif perjalanan, baik dari penyedia transportasi maupun penumpang. Penawaran jasa transportasi meliputi tingkat pelayanan dan harga yang bertitik tolak pada pemikiran bahwa kenaikan harga mengakibatkan meningkatnya jumlah yang dihasilkan dan ditawarkan untuk dijual. Tingkat pelayanan transportasi berhubungan erat dengan volume, seperti halnya dengan penetapan harga. Banyak sedikitnya penumpang yang akan tidak terlepas dari peranan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi jasa transportasi kepada pemakainya, yaitu penumpang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.